Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hahaha, ayo tuan muda, kita bermain beberapa ronde lagi, ucap Jenderal bertopeng. Lin Tian tidak menjawabnya, tapi dia terus mengayunkan tombaknya untuk menyerang dan menakis serangan dari Jenderal bertopeng. Jenderal bertopeng sepertinya sangat gembira, dan dia tanpa berpikir juga terus mengayunkan sabitnya ke arah Lin Tian. Ting tang ting tang ting tang ting tang. Tangan hantu, ucap Jenderal bertopeng setelah dia menghindar dari serangan Lin Tian, dan sebuah tangan hitam menuju tepat ke arah dada Lin Tian. Lin Tian yang melihat tangan itu tahu kalau sampai dia terkena tangan hitam itu, maka dia akan terluka cukup parah. Cakar naga, ucap Lin Tian. Bang! Cakar naganya dapat menghancurkan tangan hitam itu. Akibat dari benturan dua serangan ini, keduanya mundur beberapa langkah. Lalu, keduanya menstabilkan dirinya di langit. Hahaha, kamu memang kuat, pantas saja Sekte Langit tidak khawatir saat kamu maju, ucap Jenderal besar sambil tertawa. Tetapi dia mengerti sekarang, kenapa rajanya mengatakan kalau anak muda ini sangat berbahaya. Itu karena, dia dapat mencapai kekuatan di usia muda seperti ini. Dia bukan hanya luar biasa, tetapi sudah menjadi keajaiban yang tidak bisa dibayangkan. Karena hanya di dunia dewa saja, ada anak muda sekuat ini. Itu pun hanya di generasi muda di kekuatan super yang kuat saja. Dengan umur dan kekuatan Lin Tian, dia berpikir jika masih di dunia dewa, maka anak ini akan sangat diterima di mana-mana. Hahaha, Jenderal bercanda, kekuatanku bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kekuatanmu jika pulih, ucap Lin Tian dengan santai. Hahaha, Tuan Muda Lin, aku ingin bertanya, ucap Jenderal bertopeng. Oh, apa itu? Balas Lin Tian dengan bingung. Hahaha, apakah kamu berasal dari dunia dewa? Tanya Jenderal bertopeng sambil menatap Lin Tian dengan serius. Orang-orang di sana langsung terkejut saat mendengar pertanyaan dari Jenderal bertopeng Yimo itu, tapi mereka juga sangat ingin mengetahui jawaban dari Lin Tian. Karena di mata mereka, seorang pemuda yang sudah sekuat ini, itu tidak pernah ada di dunia ini. Hanya di dunia dewa sajalah, yang bisa menghasilkan pemuda yang belum berusia 20 tahun untuk sekuat Lin Tian. Tidak, ibuku adalah Kier, dan ayahku adalah Lin Hou, jawab Lin Tian dengan tenang. Mendengar jawaban Lin Tian, semua orang di sana menjadi kecewa. Karena jika benar Lin Tian berasal dari dunia dewa, maka mereka dapat meminta bantuan ke sana untuk mengatasi Yimo yang ada di dunia mereka. Hahaha, kamu juga benar, dunia biru sudah lama terpisah dari dunia dewa, bagaimana mungkin masih ada orang dari dunia dewa? Bahkan untuk naik saja, itu tidak akan bisa, ucap Jenderal bertopeng sambil tertawa keras. Apa? Pemimpin, tetua, dan juga semua yang hadir di sana pun menjadi kaget setelah mendengarnya. Mereka tidak menyangka bahwa, kalau bukan karena tidak ada seseorang yang berada di alam di atas abadi langit, tapi itu karena mereka sudah terpisah dari dunia dewa. Dan bahkan, bukankah itu berarti kalau mereka adalah dunia yang ditinggalkan? Lin Tian mengerutkan keningnya ketika melihat kelakuan Jendera bertopeng, dan dia sangat tahu kenapa orang ini mengatakan hal itu di depan semua orang. Dia telah merencanakannya untuk menjatuhkan mental makhluk di dunia ini. Karena dengan begitu, mereka bisa dengan mudah untuk menguasai dunia ini. Lin Tian menghela nafas sedikit, lalu menatap Jenderal bertopeng dengan serius. Dia mengacungkan tombaknya ke arah Jenderal bertopeng sebelum berkata, walaupun dunia ini telah terpisah dari dunia dewa, tapi ini adalah kampung halaman kami, tempat kami dilahirkan,
aku dan seluruh makhluk di dunia ini akan bersatu untuk membunuhmu, walaupun dengan tetes darah terakhir, ucap Lin Tian dengan aura yang bermartabat. Hahaha, apakah kamu yakin, Tuan Muda? Lihatlah, mereka jauh lebih lemah darimu, ucap Jenderal bertopeng. Hah, lemah? Tidak ada yang lemah di dunia ini. Ingatlah, Sekte Langitku akan menjadi yang pertama melindungi dan menghancurkan kalian para Yimo, ucap Lin Tian. Kenapa kamu begitu yakin bahwa sektemu bisa bersaing dengan kami? Ucap Jenderal bertopeng dengan suara pelan. Karena kami, Sekte Langit, kami adalah langit itu sendiri. Dan siapapun yang berani menghancurkan langit tempat kami berada, maka, mereka wajib dibunuh. Balas Lin Tian. Bunuh, 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 bunuh. Teriakan keras dari para murid dan tetua Sekte Langit membuat semua orang menjadi kaget, dan seluruh rambut mereka berdiri setelah mendengar teriakan itu. Seluruh murid Sekte Langit berdiri mengangkat senjata mereka, lalu Bing Yang dan tetua Sekte Langit yang lain juga berdiri dengan aura agung mereka. Kami akan membunuh seluruh musuh yang menghalangi langit kami, dan bahkan jika itu adalah dewa, kami akan tetap menghancurkannya. Hanya ada satu cara bagi yang menghalangi langit kami, yaitu, bunuh. Teriakan keras membuat semua orang di sana menjadi bersemangat. Tidak ada yang mereka takutkan, tidak ada yang mereka ragukan, karena ini dunia mereka, kenapa harus orang lain melindungi mereka? Akibatnya, semua orang di sana serta pemimpin sekte lain memandang ke arah Lin Tian. Pemuda di langit itu penuh dengan aura yang mendominasi, dan aura yang hanya dimiliki seorang kaisar. Orang yang berdiri itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain di dekatnya. Kekaguman muncul di hati setiap wanita yang ada di sana, dan mereka merasa selama Lin Tian masih hidup, mereka akan sangat bahagia memiliki pria yang kuat seperti ini. Bang 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 bang. Tiba-tiba saja langit menjadi gelap, bahkan gemuruh terdengar di atas langit di tempat Lin Tian berdiri. Seolah-olah mereka seperti tidak menyukai perkataan Lin Tian, dan ingin segera menyerang Lin Tian. Jika kamu ingin menghancurkan keyakinanku, maka kamu tidak akan bisa. Semuanya, tunjukkan tekad kalian, dan bunuh semua yang menghalangi kita. Ucap Lin Tian. Bunuh semua yang menghalangi kita, teriak semua orang-orang yang ada di sana. Bukan hanya sekte langit saja, tapi seluruh sekte, dan keluarga besar lainnya juga ikut menunjukkan tekadnya. Tidak lama setelah itu, tubuh Lin Tian mengeluarkan cahaya emas secara perlahan-perlahan. Cahaya itu berubah menjadi naga, lalu naga itu tumbuh semakin besar. Dan kemudian, naga itu sudah menjadi sangat besar. Mengaum, naga emas itu meraung, dan dia memandang ke langit seperti akan bersiap-siap menyerang langit. Hancurkan, teriak Lin Tian. Mengaum, naga emas itu langsung melesat ke langit untuk menyerang langit yang gelap itu. Langit hitam itu pun menyerang naga emas itu, namun sayangnya, serangan dari langit tidak menghalangi naga emas. Mengaum, bang, naga emas itu akhirnya muncul di langit hitam, dan akhirnya meledak di sana. Ledakan yang besar itu menghilangkan langit hitam tersebut, dan langit kembali menjadi cerah seperti semula. Jenderal bertopeng yang melihat itu pun kaget, dan mulai dengan serius menatap Lin Tian. Tidak lama setelah itu, dia tersenyum di balik topengnya. Hahaha, kamu memang hebat Tuan Muda, aku sangat kagum. Ucap Jenderal bertopeng. Hehehe, terima kasih. Tapi percayalah, bahkan jika Raja Yimo muncul, dunia kami tidak akan takut dengan kalian, ucap Lin Tian. Hahaha, kamu memang hebat Tuan Muda Lin, bagaimana jika kita gunakan ronde ini sebagai yang terakhir? Ucap Jenderal bertopeng. Tentu saja, aku juga tidak keberatan, ucap Lin Tian dengan tenang. Lin Tian langsung terdiam dan dengan serius menggenggam tangannya. Aku akan melindungi dunia ini untukku,
dan juga orang-orang yang aku sayangi, ucap Lin Tian di hatinya sambil memandang ke arah sekte langit. Jenderal bertopeng memegang sabit besarnya dengan kedua tangan lalu dia menutup matanya. Perlahan-lahan, energi Qi Yimo yang mengerikan berkumpul di sekitarnya. Lin Tian juga dengan serius mulai mengambil posisi untuk menyerang, tapi di saat semua orang melihat ke arah Lin Tian dan jenderal besar di langit, mereka tahu kalau ini adalah serangan terkuat mereka. Mereka berharap kalau Lin Tian bisa menang dalam serangan ini, dan banyak dari mereka yang mengepalkan tangannya sambil menatap Lin Tian. Mu Xuanyin juga menatap Lin Tian dengan khawatir, lalu tangannya terkepal erat, dan bibirnya sudah berdarah sedikit karena dia menggigit bibirnya sendiri. Nah, mari kita mulai ronde terakhir ini, ucap jenderal bertopeng sambil membuka matanya. Bola kehancuran, ucap jenderal besar sambil mengangkat sabitnya ke langit. Wush! Bola hitam yang mengerikan muncul di langit, dan aura yang dikeluarkan oleh bola hitam itu sangat kuat dan bahkan mengerikan. Di saat Bing yang melihat bola itu, dia bersiap-siap untuk memanggil leluhur tua. Karena dia dapat merasakan bahwa, kalau bola itu sampai mengenai Lin Tian atau mereka, maka mereka semua akan lenyap tanpa tersisa. Lin Tian menatap bola hitam itu sebelum berkata, sudah saatnya untuk mencoba yang satu ini, ucap Lin Tian. Tombaknya segera menghilang dari tangan Lin Tian, lalu sebuah pedang besar menggantikan tombak yang berada di tangan Lin Tian tadi. Dia mengambil ancang-ancang untuk menebas bola besar itu. Datanglah, teriak Lin Tian dengan energi yang meluap-luap dari tubuhnya, dan energi itu langsung disalurkan ke pedang besar di tangannya. Hehehe, majulah, teriak jenderal bertopeng. Lalu, bola hitam besar itu meluncur ke arah Lin Tian. Walaupun tidak cepat, seluruh orang yang ada di sana bisa merasakan kengerian dari bola besar itu. Tebasan pedang langit, teriak Lin Tian. Lin Tian bergerak maju ke arah bola besar itu, dan di wajahnya tidak ada rasa takut maupun kecemasan. Lin Tian, teriak Kier. Dia yang melihat Lin Tian maju untuk menangkis bola besar itu, dia merasa takut jika terjadi apa-apa terhadap anaknya itu. Mu Xuanyin yang mengepalkan tangannya dengan sangat kuat, tangannya pun berdarah karena jari kukunya sendiri. Dunia ini akan kulindungi, teriak Lin Tian. Bang! Bola itu pun hancur karena tebasan Lin Tian. Tetapi di saat Lin Tian sadar dari tekanan dan energi yang dihasilkan setelah hancurnya bola hitam itu cukup besar, dia sedikit menggerakkan tangannya, dan kemudian segel 5 elemen muncul di tangan kirinya. Dan dia pun akhirnya tertelan oleh ledakan energi dari bola hitam itu. Bang! Lin Tian, teriak Kier sambil mengeluarkan air mata di wajahnya. Semua orang yang berada di sana juga memandang ke langit dengan tangan terkepal, lalu mereka hanya bisa memandang ke bawah dengan sedih. Jenderal bertopeng hanya diam dan tidak bergerak di tempatnya, kemudian dia sedikit menggerakkan tangannya, dan senjata sabit besar di tangannya pun menghilang. Dia memandang ke dalam badai energi dari serangannya tadi, dan ada senyum di wajahnya setelah itu. Aku tidak menyangka, Tuan Muda Lin sebenarnya bisa sekuat itu, ucap jenderal bertopeng sambil tersenyum. Tidak lama setelah orang-orang mendengar perkataan jenderal bertopeng, semua irang yang ada di sana memandang lagi ke langit ke tempat badai energi itu. Badai energi itu secara perlahan-lahan menghilang, dan sesosok pemuda dengan baju yang hancur berantakan, serta ada banyak luka di sekujur tubuh pemuda tersebut. Dan bahkan, ada luka bakar di tangan kanannya itu. Sedangkan tangan kirinya, itu sudah penuh dengan tetesan darahnya sendiri. Pemuda itu tentu adalah Lin Tian. Dengan tersenyum lemah, Lin Tian melihat ke arah jenderal bertopeng itu. Sungguh serangan yang sangat kuat, aku saja hampir tidak bisa menahannya, ucap Lin Tian. Hahaha, jangan bercanda. Jika bukan untuk melindungi area di sekitar sini agar orang-orang ini tidak terluka,
kamu bisa menangkisnya dengan mudah, ucap Jenderal bertopeng. Karena dia tahu bahwa, jika Lin Tian serius menangkis serangannya, maka dia tidak akan terluka seperti itu. Itu karena, dia telah mempertahankan formasi pelindung yang cukup besar agar tidak ada orang yang terluka di sekitar sana. Akibatnya, dia hanya bisa menangkis badai energi itu dengan kekuatan tubuhnya saja. Lin Tian tidak membalasnya, dan hanya tersenyum sebagai balasan dari ucapan Jenderal besar. Itu memang benar apa yang dia katakan tadi. Bing Yang dan para pemimpin lain juga cukup malu, setelah mereka mendengar alasan pemuda itu bisa terluka parah seperti itu. Bahkan orang-orang di sana juga merasakan perasaan bersalah di hati mereka. Demi mereka orang yang tidak dikenalnya, pemuda ini rela melindungi mereka dari serangan badai energi yang besar itu meskipun harus terluka. Hati siapa yang tidak tersentuh oleh perbuatan pemuda itu yang masih berdiri dengan gagah berani. Mu Xuanyin juga sudah meneteskan air matanya, di saat dia melihat luka-luka di tubuh Lin Tian. Rasa sakit di hatinya tidak dapat lagi dikatakan dengan satu kalimat saja. Hahaha, baiklah, permainannya cukup sampai di sini. Tuan Muda Lin, kita akan bertemu lagi. Aku berharap, Tuan Muda Lin bisa memuaskanku lagi saat itu, ucap Jenderal bertopeng. Tentu saja, pada saat itu, aku pasti akan memusnahkan kalian dari dunia ini, balas Lin Tian. Hahaha, aku akan menunggu hari itu datang. Ingatlah nama asliku ini, Hu Feng, ucap Jenderal bertopeng sambil secara perlahan tubuhnya juga menghilang dari tempat itu. Huf, Lin Tian menghela nafas. Dia sebenarnya tidak percaya bahwa, kalau dia bisa terluka parah seperti ini. Dia mencoba untuk menahan rasa sakitnya, sambil berbalik menghadap semua orang yang memandanginya. Dan tiba-tiba saja, cerot, dia memuntahkan darah, dan pedang besarnya pun jatuh ke tanah. Boom! An-er, ucap Ki-er yang datang untuk membantu menopang Lin Tian di bahunya, dan Bing yang juga datang untuk memegangi tangan Lin Tian. Ibu, maaf, ucap Lin Tian dengan sedikit sedih, ketika dia melihat air mata ibunya yang menetes ke wajahnya. Tidak nak, lain kali, jangan lakukan hal seperti itu lagi, ucap Ki-er. Lin Tian tidak menjawabnya, dan hanya menggelengkan kepalanya. Karena jika dia tidak melakukan itu, maka banyak yang akan mati di sini pada hari ini. Nak, kamu harus menyembuhkan dirimu dulu, ucap Bing yang memegangi Lin Tian bersama Ki-er. Lin Tian masih terlihat lemah di wajahnya, dan tidak berbicara untuk sementara waktu, lalu dia menenangkan nafasnya yang tidak beraturan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.